Tingkatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selamat siang Bu Rika, apa siang. kabar? Selamat siang Ibu Mia, alhamdulillah sehat Ibu. Baik Ibu, saat ini kita sedang melakukan pra-observasi ya. Oke, baik. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan awal untuk Ibu. Ya. Sebelum ini, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini sebagai acuan kita ya Bu Rika. Iya Bu. Baik Bu, pada tahap coaching ini, coach dan coach akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah percakapan nanti sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan sebagai coach tersebut dapat merespon atau menggali pertanyaan dari coachnya. Baik Ibu. Itu saja rubrik penilaian yang bisa saya jelaskan. Oh iya, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching juga ya Bu Rika, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu. Jadi untuk pertanyaan pertama saya Ibu Rika, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada tahap coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu ada 3. Yang pertama, saya ingin menjadi pendengar aktif bagi coach saya. Yang kedua, saya akan menghadirkan diri saya secara penuh untuk tahap coaching. Lalu yang ketiga, saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Ibu. Baik Bu Rika, itu merupakan hal yang sudah baik ya. Dan untuk pertanyaan saya yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke. Yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu ada 2 ya Bu. Yang pertama, saya ingin mendengarkan aktif terhadap apa yang disampaikan oleh coach saya. Yang kedua, saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya Ibu. Iya, baik Bu Rika. Pertanyaan terakhir saya adalah indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching ini. Indikator yang ingin saya capai Ibu pada tahap ini, pada coach ini adalah saya ingin bisa menemukan solusi yang tepat untuk dari permasalahan ini tentunya, dan menemukan langkah dari permasalahan itu sendiri Ibu terhadap coach saya. Oh iya, baik Bu. Demikian pra-observasi yang bisa saya sampaikan kali ini ya Bu. Ya, baik, silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coach Ibu. Sukses Oke, ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum Pak Imron, selamat siang Pak Imron, apa kabarnya hari ini Pak Imron? Waalaikumsalam Bu Rika, alhamdulillah sehat. Bu Rika gimana? Alhamdulillah sehat juga Pak Imron. Saya senang sekali berjumpa dengan Pak Imron hari ini ya Pak Imron. Dengar-dengar nih Pak Imron ada yang mau diceritakan ke saya. Iya ini Bu, saya ingin mau cerita kepada Ibu tentang permasalahan di sekolah saya. Oke baik Pak. Kalau begitu saya punya waktu sekitar 15-20 menit ya Bapak untuk mendiskusikan permasalahan ini. Kalau begitu, apa yang akan Bapak sampaikan ke saya gitu terkait permasalahannya? Oh jadi ini Bu ya, saya selama mengajar itu ada kendala gimana siswa tersebut suka ngantuk di kelas, suka tidur di kelas. Iya Bapak.
maklumlah anak-anak udah dewasa, jadi Iya, benar. saya merasa gimana gitu, nanti kalau kita marah dia tambah marah juga nanti Iya. sama kita kan, Iya, apalagi benar. kalau anaknya udah gede Iya, kan. apalagi kalau udah besar ya Pak ya. Itu kan Bu. Nah, Mm-mm. padahal metode yang saya gunakan dalam mengajar itu sudah bagus sih menurut saya. Ada puisisnya, kadang ada ceramah, ada diskusi. Nah, itu bagaimana sih Bu caranya agar anak tersebut gimana ya, bisa aktif di Kelas gitu ya. pembelajaran di kelas itu? Oke, baik Pak. Kita sepakati dulu. Saya paham dengan maksud Bapak tadi, bahwasan Bapak punya siswa di kelas, lalu Bapak sudah memberikan pembelajaran yang bervariatif, tapi kenyataannya di lapangan anak tersebut masih belum termotivasi gitu ya Pak ya. Benar. Berarti jadi menurut Bapak nih, apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini Pak? Nah, saya ingin mendapatkan solusi untuk mengatasi anak saya yang sering ngantuk di jam pembelajaran Bu. Apa mungkin ada triknya dari Ibu atau gimana? Oke, menurut Bapak, kan tadi Bapak bilang ke saya trik ya. Iya. Tentunya saya ingin tanya dulu ke Bapak, perubahan apa yang ingin Bapak capai ke murid Bapak? Yang jelas saya ingin murid saya tersebut aktif mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan, kemudian dia nggak tidur lagi di kelas, nggak waktu kita jelaskan nggak tidur lagi. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Oke, baik. Bagus ya Bapak ya, harapan Bapak terhadap siswa Bapak. Kalau saya boleh memberikan rentang angka dari 1 sampai 10, Bapak bisa memberikan level berapa, angka berapa terhadap motivasi siswa Bapak yang sekarang? Kalau untuk sekarang mungkin bisa di level 7 lah Ibu. 7 ya. Oke, kalau di level 7 berarti itu sudah mulai Udah mulai. cukup bagus ya Bapak ya. Oke, baik Pak, usaha apa yang kira-kira Bapak mau tingkatkan ke level berapa? Sebenarnya Anak ini. ke level 8 sih. 8 ya Pak ya. Kalau di level 8 kira-kira usaha untuk mencapai ke level 8 itu, usaha apa yang akan Bapak terapkan ke siswa Bapak? Untuk siswa mungkin lebih diajak ngobrol lagi ke siswanya, apa sih sebenarnya permasalahannya, kok kamu bisa tidur di kelas gitu saat saya ngajar. Kemudian saya mau diskusi juga sama orang tuanya, sebenarnya kegiatan di rumahnya ngapain aja sih Mak? Dia gitu kan. Kok bisa sampai tidur di kelas? Tidur di kelas ya Bapak ya. Iya. Ya benar ya Pak ya. Jadi memang itu harus ada kepedulian kita sebagai guru juga ya Bapak, Iya, benar. supaya anak kita ini di dalam kelas itu terlihat aktif semua. Betul. Kira-kira kan tadi saya udah dengar kalau Bapak tadi akan melibatkan orang tuanya juga. Lalu ada lagi nggak Pak strategi lain yang akan Bapak lakukan selain yang di atas tadi? Oh ya, kalau untuk strategi ya Bu, mungkin sebelum masuk mungkin saya akan lebih ke SPP-nya lebih banyak lagi, kuisnya lebih banyak lagi. Jadi terus mau mendekat anak itu sebenarnya maunya kemana sih, biar saya nanti cari metode-metode pembelajaran yang baru agar anak tersebut tertarik sehingga dia tidak akan ngantuk waktu belajar. Baik, saya sudah mendengarkan tadi ya Pak ya, bahwa Bapak akan memberikan satu variatif lagi, metode yang bervariatif lagi, yaitu menerapkan ice breaking. Itu saya rasa itu udah cukup bagus ya Pak Imron. Yang akan Pak Imron lakukan ini, selain juga nanti akan berkomunikasi dengan orang tua. Menurut Pak Imron sendiri, kapan rencana Pak Imron dapat mengimplementasikan itu kepada siswa Bapak? Mungkin waktu jam pembelajaran yang mungkin bulan depan lah Bu, bulan depan insya Allah akan saya terapkan. Dan apalagi pas pengajaran baru, mudah-mudahan murid tersebut bisa berubah dan bisa